Bapak Ibu, Bapak sekalian yang terkasih, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oh, baik. Berarti tidak tuli ya? Atau belum tuli ya? Kita bersyukur. Saya akan beri kuis. Siapa yang mengenal penyanyi Rosa? Tunjuk jari. Ini dari generasi. Siapa yang kenal? Tahu tapi nggak bisa nyanyi. Afgan, tahu Afgan. Adipati Band. Tahu Adipati Band. Andika Rafardi. Tidak ya. Arman Maulana. Sherina. Belum ada yang demensia nih kayaknya. Maudy Ayunda. Mawar Gejong. Artis ya. Main film juga. Lesti Kejora. Tawan kalau dangdutan ya. Cassandra Ben. Kurang kenal. Naura Ayu. Neona. Ungu. Hanif Andarevi. Kamu juga nggak kenal. Baude. Tisa Biani. Asara. Sana Sanon Siswanto. Kayaknya orang Jawa ini. Siswanto ya. Restu Van Houten. Nadia Rawil. Yura Yunita. Kalau ini pasti banyak yang tahu. Eca Aura. Itu yang dari Jawa Timur itu loh. Ya. Eca. Leon Jonovan. Setia Ben. Bagindas. Karimata. Nah, itu generasi tua berarti. KLA Project. ST12. Bukan ST ya dia. ST12. Naif. Bapak semua banyak yang tahu ya. Siapa mereka itu? Itulah artis-artis yang ada di dalam manajemen Trinity Entertainment Group. Trinity artinya Tritunggal ya. Trinity Entertainment Group itu dipimpin oleh seorang CEO namanya Jonathan. Seorang Katolik masih muda, dan dia menjalankan bisnis entertainment ini sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman sungguh-sungguh yang menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan, yang menjalankan ajaran gereja. Maka dia tidak merokok, tidak pakai narkoba, tidak suka mabuk, tidak suka dugem, ya, tidak mengizinkan pelacuran atau perdagangan orang dalam urusan artis-artis ini ya. Dan dia mendapatkan kesetiaan dari orang-orang yang dilayani tadi. Mereka begitu setia belasan tahun, ada yang 17 tahun tetap di dalam manajemen Trinity Entertainment Group ini. Luar biasa ya. Inilah contoh orang Katolik yang menghidupi kehidupan iman Kristiani dalam hidup sehari-hari. Bisnisnya dianggap sebagai bisnisnya Tuhan Allah, bukan bisnis Jonathan sendiri. Ini contoh yang bagus untuk menunjukkan bahwa orang-orang awam
seperti Bapak Ibu sekalian itu bisa serius menghidupi hidup sehari-hari dengan iman Kristiani. Dan Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Jonathan melalui kesetiaan begitu banyak artis yang saya sebutkan tadi. Karena Tuhan tadi dalam Injil mengajak kita menjadi orang-orang bijaksana. Orang bijaksana itu mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, sabda Tuhan yang diperintahkan Tuhan, dan melaksanakannya. Jonathan adalah contoh yang membangun kehidupan Kristianinya di atas batu wadas. Maka kuat. Pandemi seperti apapun tidak menggoyahkan kehidupan Kristianinya dia tetap teguh dengan imannya, bisnisnya tetap tumbuh kembang juga ketika mengalami pandemi COVID. Sampai sekarang orang-orang tetap setia pada dia, artis-artis itu tetap setia kepada dia. Luar biasa, bukan? Dengan ini saya mau menunjukkan bahwa apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam Injil tadi bisa kita jalankan dalam hidup sehari-hari. Tuhan mengajak kita serius menggarap kehidupan kita dengan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan menjalankannya. Teristimewa untuk kita semua diajak untuk hidup dengan kasih kepada Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, dan kasih kepada sesama itu. Jalankan itu, karena itulah perintah Tuhan, dan Tuhan yang setia akan mengganjar seperti yang dialami oleh Jonathan. Pertanyaannya, apakah hanya dia satu-satunya? Pasti tidak, ya. Pasti Bapak Ibu bisa merefleksikan, melihat pengalaman hidup Bapak Ibu sendiri yang setia kepada Tuhan, yang menghidupi hidup beriman dengan kedekatan pada Tuhan Yesus Kristus. Kalau mendirikan rumah di atas wadas, itu artinya dekat dengan Tuhan Yesus yang menjadi batu wadas kita, tumpuan hidup kita. Betul? Maka Bapak Ibu tidak heran kalau Bapak Ibu sekarang kegiatannya karena sudah pensiun, sudah lansia, lututnya juga sudah nyeri-nyeri kadang-kadang, ya. Jalan kadang-kadang sudah goyang, ya. Setidaknya yang bisa dilakukan adalah mendekatkan diri pada Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa untuk anak cucu, ya. Minggu yang lalu saya merayakan ulang tahun ke-99 seorang ibu. Habis itu kita pesta, dia duduk di sebelah saya, masih makan daging kambing, masih makan sate, masih makan salmon, banyak sekali makannya. Saya heran, ya. Bu, kok giginya masih utuh? Jadi, sudah palsu. 99, saya doakan Bapak Ibu sekalian umurnya panjang, ya. Semoga bisa 175. Seperti Abraham, Bapak Abraham. Ya, kelihatan ceria sekali ibu ini, 99 tahun, ceria sekali. Dicintai oleh anak cucunya, semua anak cucu datang, ada yang Romo dari Washington Amerika datang, ada yang dari Malang, Romo Karmel juga datang, kerabatnya, ya. Sangat dicintai, ya.
Itulah wujud kehidupan Kristiani yang bijaksana, yang dekat dengan Tuhan. Saya tanya, bangunnya jam berapa? Jam 5. Setelah itu apa? Doa. Doanya apa? Rosario. Rosario berapa kali? 2 kali sehari. Hebat ya. Demi anak cucu, demi mendekatkan diri kepada Tuhan, dia upayakan. Ya. Setelah itu apa? Olahraga. Olahraganya apa? Ya stretching. Ya. Lumayan stretching. Apalagi setelah makan tidur. Kan sudah lansia, apalagi loh? Doa, makan, istirahat, ya, membaca apa yang disukai. Bayangkanlah nanti pada waktunya seperti Simeon, karena mengalami sukacita bersama Tuhan, kemudian bisa bernyanyi demikian. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatanmu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Itu para romo, suster, bruder mendoakan setiap malam seperti itu. Ya, kalau kita bijaksana dalam hidup bersama Tuhan, dan bersama Tuhan itu sejak hari ini ya, tidak nunggu kalau mati nanti ya, sudah telat kalau nunggu sampai mati ya. Sejak hari ini bersama Tuhan, maka bisa melihat Tuhan yang berkarya dalam anak cucu, dalam hidup kita, dalam bisnis kita yang masih berbisnis, ya, dalam kegiatan kita yang penuh kasih. Dan kalau demikian saya siap mau dipanggil Tuhan, itu Simeon ya, kapanpun Tuhan manggil, saya siap. Saya akan sambut Tuhan dengan senyuman. Untuk seperti itu tidak nunggu harus orang tua, harus lansia. Kita punya teladan Beato Carlo Acutis ya. Umurnya berapa? 15 tahun. Dipanggil Tuhan, tapi dia menyambutnya dengan sukacita. Karena dia menghidupi iman Kristiani dekat dengan Tuhan melalui Ekaristi, doa pribadi, adorasi, ya. Kemampuannya di bidang IT dia gunakan untuk mewartakan kebaikan Tuhan, mukjizat-mukjizat Ekaristi. Dia membuat website, mengajak anak muda mencintai Tuhan Yesus Kristus, mencintai sesama, dan dia wujudkan. Setiap kali dia bisa dia menyapa orang-orang yang dia lewati. Walaupun sakit, dia menderita leukemia. Siapa yang mengalami leukemia di sini? Tidak ada ya. Sesakit apapun sakit kita, lebih sakit leukemia ya. Lebih sakit ya. Tetapi Carlo Acutis, anak 15 tahun, masih remaja, bertahan dalam iman dan menghadapi kematian dengan sukacita. Kita enggak berharap cepat-cepat mati, tetapi Tuhan Yesus mengajari kita, mengajak kita supaya hidup bijak, sehingga kapanpun Tuhan memanggil, kita bisa menyambut dengan sukacita, karena Tuhan dekat dengan kita. Apapun badai yang kita hadapi, angin ribut, hujan badai, tidak menggoyahkan iman kita, seperti yang dialami oleh Carlo Acutis, seperti dialami oleh Yonatan tadi. Ada satu lagi, namanya Oki, itu CEO Greenwood. Ini
bisnisnya properti. Dia cerita, waktu itu tahun 2020 ya, dia sudah mempersiapkan launching properti 150 di Bali. Lalu dia ke Australia sebelum launching, keburu COVID, lalu di karantina, nggak bisa kemana-mana. Lalu apa yang terjadi? Dia calling dengan teman-teman yang di Bali. Bagaimana ini? Wah, sudah keburu siap, Pak, kita harus jalankan launching. Tapi tidak bisa ada pemasaran tanpa ketemu orang waktu itu ya. Bagaimana? Apa yang harus dibuat? Pokoknya harus jalan karena semua persiapan sudah matang. Kalau perlu tanpa biaya, Pak, kita pakai secara virtual. Kemudian dia bilang, oke, saya pertimbangkan dulu. Kemudian dia kontak pada bapaknya yang di Indonesia. Bapaknya mengatakan, nak, tahun 98 kita kena badai krisis ya. Bapak mengalami semua. Krisis ekonomi, krisis politik, dan saya tidak mem-PHK satupun orang. Jadi tolong, kalau sekarang ada krisis karena COVID, jangan mem-PHK orang, karena orang akan lebih susah lagi, tambah beban ya. Tetapi dia menjalankan pesan bapaknya itu, dan akhirnya memutuskan launching properti 150 rumah tadi. Dalam waktu 1 bulan 50 rumah habis. Berikutnya cepat sekali rumah habis, dan membuat proyek baru, dan habis terus menerus. Karena dia berusaha menjalankan bisnis ini sebagai bisnisnya Tuhan, seperti Yonatan tadi. Ini bukan sekedar bisnis saya sendiri. Properti ini adalah bisnisnya Tuhan. Maka saya kerjakan sesuai ajaran Katolik, termasuk di dalamnya bagaimana harus memperhatikan gaji karyawan yang cukup untuk penghidupan, memperhatikan biaya sekolah anak-anak karyawan, terutama yang rendahan, menengah ke bawah, supaya mereka bisa sekolah. Kesehatannya diperhatikan, pajaknya diperhatikan, membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Sampai dia pernah bercerita demikian. Dia pernah sebelum mengikuti sekolah evangelisasi pribadi, dia berpendapat semua orang pajak itu brengsek. Kemudian setelah mengikuti sekolah evangelisasi pajak, dan dia mendekati para petugas pajak dengan baik-baik, dengan niat baik, dan ternyata mereka memang baik, menunjukkan kesalahannya di mana, hutangnya berapa, dan tidak harus membayar langsung, bisa dicicil supaya bisnisnya tetap jalan, tidak hancur. Bisnis yang dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan pada Kaisar apa yang harus kamu berikan pada Kaisar. Kepada Allah apa yang harus kamu berikan pada Allah. Diberkati oleh Tuhan. Bisnisnya menjadi tetap lancar, bahkan di masa COVID. Dia menemukan orang-orang pajak, ternyata orang-orang baik. Kalau mau dihadapi dengan baik. Saudara-saudara terkasih, semoga contoh-contoh konkret tadi mempermudah kita memahami mengapa Tuhan menginginkan kita dekat dengannya, menjalankan hidup beriman kita itu tidak sekedar omong doang. NATO, no action talk only ya. Jangan seperti itu. Jangan hanya sukanya berdoa Tuhan. Jangan sukanya hanya mencari posisi di mana-mana.
Jangan sukanya pokoknya di mana ada persetanan datang karena bisa melihat mukjizat pengusiran setan. Tuhan Yesus mengatakan orang yang suka mengusir-usir setan itu belum tentu masuk surga. Orang suka bernubuat macam-macam, pakai bahasa roh kadang-kadang ya, sampai kita nggak paham, belum tentu masuk surga. Kalau tidak menghidupi hidup di atas wadas Kristus sendiri dengan mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan. Tidak cukup ngomong saja, tidak cukup doa-doa, karena seringkali doa-doanya mengikuti keinginan-keinginan sendiri, tidak mengikuti keinginan-keinginan Tuhan. Betul tidak? Maka marilah kita bertobat di masa-masa mendekati masa-masa akhir ya. Kapanpun kita lebih siap lagi. Kalau hidup beriman kita, rumah kita sungguh-sungguh kokoh di atas wadas yaitu Tuhan Yesus Kristus, badai apapun yang mengguncang tidak membuat kita goyah dan hancur. Semoga itu yang terjadi untuk jiwa Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa menyanyi seperti Simeon tadi ya. Ingat tadi dalam bacaan pertama ditujukan ya, raja itu yang berkuasa ya. Tetapi kalau tidak mengikuti kehendak Tuhan, bisa hancur kerajaannya. Mengalami bersama seluruh rakyat dan pegawai-pegawainya dibuang ke mana? Babel, ke Babilonia, hancur. Padahal pendahulunya dalam bacaan kemarin ya, Raja Hosea itu taat kepada Tuhan, mengikuti perintah Allah, diberkati. Tetapi keturunannya kalau tidak taat kepada Tuhan, kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan bisa membuat kehancuran kapan saja. Dan jangan salahkan Tuhan. Tuhan kok tega-teganya ya kurang ajar kok. Memang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, tidak mau hidup dengan iman dan moral yang benar. Tuhan sudah memberikan dasar firman atau 10 firman Allah, jalankan itu. Itu yang harus dibuat raja-raja Israel. Tapi mereka tidak mau, terutama Yoyakin tadi. Maka dia bersama pejabat-pejabatnya, bersama rakyatnya, banyak yang dibuang ke Babilonia, lalu ditempatkan seorang raja boneka oleh Raja Babel ya. Saudara-saudara terkasih, mari kita syukuri panggilan kita untuk hidup dekat dengan Tuhan Yesus sebagai batu wadas kita, supaya di tengah-tengah tantangan hidup, kesulitan-kesulitan kita, apalagi ketika tubuh kita mulai ringkih, semakin ringkih, tidak menggoyahkan iman kita. Kalau perlu kita bersih rumah. Siapa yang masih nyimpan patung-patung kayu atau batu yang tidak berguna, yang menjauhkan kita dari Yesus Kristus, buang saja ya. Kasih ke orang yang suka ya. Kadang-kadang itu beberapa orang suka balik ke sana kan, sudah jadi orang Katolik tapi masih suka seperti Salomo. Ingat Salomo ya? Salomo itu dulu ketika muda bijaksana ya, dianugerahi kebijaksanaan Tuhan. Tetapi semakin tua tidak semakin bijaksana, semakin tua semakin banyak istrinya. Semakin tua semakin banyak istrinya, sampai ribuan. Dan masing-masing istrinya membawa dewa-dewinya masing-masing, minta dibuatkan kuil masing-masing, mengajak suaminya untuk menyembah dewa-dewinya. Itulah mengapa saya bilang kalau masih ada yang punya dewa-dewinya, patung kayu atau batu, buang saja, supaya kita semakin fokus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai secara fisik maupun secara hati
kita tergoda seperti Salomo yang akhirnya kerajaannya hancur ya. Mari kita menghadap Tuhan, kita syukuri anugerahnya, panggilannya seperti kita dengarkan dalam Injil hari ini.